Halo adik-adik, kembali kakak menyampaikan pelajaran ke-9 di Algonova, dan semoga rekaman video kakak ini bisa membantu adik-adik untuk memperdalam lagi materi materi yang ada di Algonova, terutama untuk lesson 9. Kita mulai dari materi pertama, itu adalah perhitungan lisan. Berikut adalah perkalian bilangan satu. Berikut ada kotak. Satu kotak ditambah satu kotak artinya ada penjumlahan satu kotak sebanyak dua kali, maka ini bisa disebut adalah satu kali dua. Berarti satu tambah satu dua, maka satu kali dua itu sama dengan dua kotak. Berikutnya di sini ada penjumlahan satu kotak sebanyak tiga kali. Satu kotak tambah satu kotak sama dengan tiga, maka satu kotaknya ada tiga kali, berarti satu kali tiga sama dengan tiga kotak. Berikutnya penjumlahan empat kotak, satu kotak tambah satu kotak tambah satu kotak tambah satu kotak sebanyak empat kali, maka hasilnya empat kotak. Maka satu kali empat itu sama dengan empat kotak. Jadi satu dikali A, maka hasilnya juga A. Sifat komutatif pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Mengubah urutan bilangan dalam perkalian tidak mengubah hasilnya. Satu kali empat sama dengan empat kali satu. Jika kita mengalihkan bilangan satu dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika kita mengalihkan bilangan apapun dengan satu, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Berikutnya perkalian bilangan nol. Nol ditambah nol sebanyak tiga kali, maka hasilnya nol. Jadi nol dikali tiga sama dengan nol. Nol kali A itu sama dengan nol. Perkalian bilangan nol, A kali B sama aja dengan B kali A. Nol kali tiga sama aja dengan tiga kali nol. Jadi 0 kali A sama dengan A kali nol sama dengan nol. Jika kita mengalihkan bilangan apapun dengan nol, hasilnya selalu nol. Atau jika kita mengalihkan nol dengan bilangan apapun, juga hasilnya tetap nol. Berikut adalah perhitungan matematika dilakukan sesuai urutan. Pertama, kita menyelesaikan perhitungan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang ketiga, kita lakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kita latihan, hitunglah 1 kali 4 kali 5. Berarti yang harus kita lakukan adalah, karena ini perkalian kedua-duanya, berarti kita mulai dari kiri. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4, baru kita kalikan nanti hasilnya kali 5. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4, lalu dikalikan dengan 5, hasilnya 20. Perkalian dan pengurangan. Berarti kita dahulukan yang perkalian dulu. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Baru yang kedua adalah pengurangan. Berarti 24 dikurang 20 sama dengan 4. Ketiga, ada perkalian dan pengurangan. Berarti yang kita dahulukan adalah di dalam kurung pertama. Baru kita kalikan. Berarti 27 dikurang 6 sama dengan 1. Maka 5 kali 1 sama dengan 5. Ya? Ada pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian itu sama posisinya. Berarti yang kita dahulukan adalah kita lihat yang dari kiri. Berarti kiri dulu pembagian, baru kita perkalian. Berarti 42 dibagi 6 sama dengan 7. Maka baru dikalikan 7 kali 5 sama dengan 35. Nomor 5, ada perkalian dan penjumlahan dan dalam tanda kurung. Berarti kita dahulukan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. Berarti pertama tanda penjumlahan dalam tanda kurung, baru kita kalikan.
45 tambah 7 sama dengan 62. Baru nanti 1 kali 65, sorry, 45 tambah 7 sama dengan 52. Baru nanti 1 kali 52 sama dengan 52. 6. Ada pengjumlahan dan perkalian. Namun ada tanda kurung. Berarti kita dahulukan dalam tanda kurung. Berarti yang pertama kurang, baru kali. 38 kurang 8 sama dengan 0. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan 21. 0 dikali 21 hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita jawab dari soal nomor 1 sama nomor 6. Hasilnya adalah warna biru. Mari kita coba jawab pertanyaan berikut. Sebutkan bilangan dua angka terkecil. Berarti kita menentukan terlebih dahulu bilangan dua angkanya siapa saja. Berarti ada 20, 35, dan 52. Baru kita menentukan siapa bilangan terkecil di antara tiga bilangan ini. Berarti yang paling kecil adalah 20. Yang kedua, sebutkan bilangan satu angka terbesar. Berarti kita tentukan dulu bilangan satu angka siapa aja. 4, 5, dan 0. Baru kita bisa menentukan yang terbesar di antara tiga angka ini, antara 4 dan 5 dan 0, itu adalah angka 5. 3. Di antara jawaban yang diberikan, apakah ada yang lebih besar dari 20 tetapi kurang dari 40? Nah, dari hasil yang diberikan bilangan mana yang lebih besar dari 20? Berarti 35 dan 52. Kemudian, apakah ada bilangan yang kurang dari 40 di antara bilangan-bilangan tersebut? Ada, yaitu adalah 35. Maka jawaban bilangan yang lebih besar dari 20 tetapi kurang dari 40 adalah 35. Oke, adik-adik bisa melanjutkan latihan yang ada di platform yang masih belum selesai dikerjakan, yaitu adalah latihan nomor 26. Berikutnya adalah materi bilangan asli. Nah, mari kita pecahkan kasus berikut. Ada 3 permen. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang 2 lebih besar, kita tinggal menambahkan 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5 permen. Jadi 5 permen ini 2 lebih besar dibandingkan dengan 3 permen. Sementara untuk mendapatkan nilai tertentu yang 2 lebih kecil, kita tinggal kurangkan dengan 2. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 1 permen 2 lebih kecil dibandingkan dengan 3 permen. Nah, kesimpulannya adalah jika ada lebih dari, maka kita perlu menambahkan. Jika ada kurang dari, kita perlu mengurang. Kita lihat soal berikut ini. Siti mempunyai 5 permen dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Farida? Berarti ada katanya adalah lebih banyak. Jika lebih banyak berarti tadi kesimpulannya adalah tinggal kita menambahkan. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah permen Farida ada sebanyak 12 permen. Nah, ada kalimat pada soal-soal misalkan ukuran panjang, berat, kecepatan, usia, dan uang. Nah, kita perhatikan jika panjang ruas pertama lebih panjang dari panjang ruas kedua, maka ruas pertama dikatakan lebih, jadi kalau ruas pertama dikatakan lebih panjang. Kalau ada lebih sedikit berarti lebih pendek. Kemudian ukuran berat, kalau lebih besar itu atau lebih sedikit itu adalah lebih ringan. Kemudian jika lebih besar itu adalah lebih berat. Kecepatan, kalau lebih sedikitnya itu adalah lebih lambat. Kemudian kalau lebih besarnya adalah lebih cepat. Usia, kalau lebih sedikitnya itu adalah lebih muda. Kalau lebih besarnya itu adalah lebih tua. Berikutnya, uang. Kalau lebih sedikitnya itu adalah lebih murah dan lebih banyaknya itu adalah atau lebih besar itu adalah lebih mahal. Jadi ini adalah kata-kata
dalam soal jika berkaitan dengan panjang, berat, kecepatan, usia, dan berkaitan dengan uang. Kita lihat tugas nomor 1. Nila dan Mega mempunyai 9 permen bersama. Artinya jumlah permen Nila dan Mega itu adalah 9. Mega mempunyai 3 permen lebih banyak dari Nila. Berapa banyak permen yang dimiliki setiap gadis? Nah, perhatikan kasusnya. Di sini katanya Nila dan Mega jumlah permennya 9. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, jadi kita bisa menggunakan ilustrasi. Kita misalkan ini Nila dan permennya. Ditambah dengan permen Mega dan ada kelebihannya 3 dibandingkan dengan permen Nila. Berarti permen Nila itu ibaratnya adalah permen besar ini. Kemudian permen Mega itu adalah permen besar yang sama dengan Nila dan dijumlahkan dengan 3 kelebihannya. Sehingga total permen mereka berdua itu adalah 9 permen. Berikutnya adalah jika 9 permen bersama, ini ada 3 permen kelebihan dari Mega, berarti kita mau mencari jumlah permen mereka yang sama ini. Nah, jadi jumlah permen yang berdua sama ini adalah tinggal kita mengurangkan yang total keseluruhan dulu. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Artinya permen nilai yang sama ini dengan Mega yang sama ini itu jumlahnya 6. Karena jumlahnya sama, berarti kita tinggal bagi 2. Yaitu adalah kita tinggal bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka permen nilai yang di sini adalah 3. Kemudian permen Mega itu adalah 3 ditambah dengan kelebihannya itu adalah 6. Kalau kita jumlahkan 9, 3 tambah 6, 9 permen. Maka permen nilai itu ada 3 permen dan permen Mega itu ada 6 permen. Kalau kita lihat di sini, permen Mega itu 3 lebih banyak dibandingkan permen nilai. Tugas 2. Di 2 kandang ada jumlah anak anjing yang sama. Dari kandang kedua, 7 anak anjing dipindahkan ke kandang pertama. Jadi dia dipindahkan dari kandang kedua ke kandang pertama. Nah, sekarang berapa lebihnya anak anjing? Berarti artinya bisa lebih banyak kandang pertama atau kandang kedua. Nah, pertama-tama ya untuk kita membuat seperti ini kita harus menggambar segmennya. Kalau kita menggambar objeknya cukup lama. Nah, kita ibaratkan kandang satu itu jumlah anjingnya adalah garis biru ini. Kemudian kandang dua ini jumlah anjingnya garis hijau. Nah, ini menandakan panjang garisnya itu adalah panjangnya sama, artinya jumlah anjingnya sama. Gitu. Kita nggak tahu berapa masing-masing anak anjing itu dalam kandang. Yang penting jumlah anak dalam kandangnya itu adalah sama jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat. Katanya 7 anak anjing ditarik keluar dari kandang kedua. Nah, berarti kita tarik 7. Otomatis kandang 2 ini berkurang dan kandang satu lebih banyak. Nah, berarti kandang satu dan kandang 2 sekarang samanya ada pada garis ini. Setelah anak anjing kedua dikurangkan 7, otomatis kandang kedua berkurang garisnya, maka nanti mereka akan sama pada garis ini. Maka kelebihan kandang satu setelah kandang 2 dikeluarkan 7, maka dia berlebih 7. 7 anak anjing dikeluarkan, berarti di sini selisihnya nanti jadi 7. Kemudian dari kandang 2 ini dikeluarkan 7 dan dimasukkan ke kandang satu. Nah, maka total kelebihan dari anak anjing di kandang satu itu menjadi 7 tambah 7 sama dengan 14 anak anjing. Jadi berapa berapa lebihnya anak anjing yang ada di kandang pertama itu ada 14 anak anjing. Nah, saat kita memecahkan masalah, kita bisa menggunakan cara yaitu adalah dengan cara menggunakan objeknya langsung. Yang kedua, bisa kita gunakan dengan cara menggunakan garis. Cara-cara ini membantu kita berpikir dengan benar. Coba kita lihat tugas nomor 3. Jumlah dua bilangan adalah 29. Salah satu bilangan lebih kecil 9 daripada bilangan yang lain. Temukan kedua bilangan ini. Nah, cara apa yang mempermudah kita menyelesaikan tugas ini? Nah, kita bisa menggunakan cara dengan
menggunakan garis. Berapa banyak garis yang harus kita gambar? Berarti kita menggambar ada 2 garis. Garis pertama untuk bilangan nomor 1, garis kedua adalah bilangan nomor 2. Apakah panjang garisnya harus sama atau berbeda? Nah, katanya salah satu bilangan lebih kecil daripada bilangan yang lain. Berarti kita misalkan nomor 1 itu lebih panjang atau lebih besar bilangannya dibandingkan nomor 2. Nah, salah satu bilangan lebih kecil 9. 9 lebih kecil berarti yang nomor 2 itu lebih kecil 9. Berarti kekurangannya itu adalah dari garis ini ke akhir garis biru ini. Jadi dari sini ke sini itu ada 9. Nih. Dan total bilangan itu adalah 29. Gitu. Nah, sekarang kita menentukan berapa bilangan 1 dan 2. Nah, berarti dia samanya di sini. Berarti kita harus mengurangkan totalnya dari yang kelebihan nomor 1 ini terlebih dahulu. Berarti 29 dikurang 9. Berarti 29 kurang 9 itu sama dengan 20. Berarti jumlah 20 itu adalah pada saat nomor 1 dikeluarkan 9 angkanya. Sehingga mereka posisinya sekarang jumlahnya sama. Berarti ini 20. Nah, karena posisinya sama jumlahnya 20, berarti kita tinggal bagi 2. Berarti 20 bagi 2 sama dengan 10. Artinya nomor 1 ini 10 dan ini 10. Nah, tadi ada kelebihan dari nomor 1 itu ada 9. Nah, maka kita bisa menentukan nih, bilangan nomor 1 itu ada 19 dan bilangan nomor 2 itu adalah 10. Kalau kita jumlahkan 10 dengan 19 ini hasilnya tetap 29. Gitu. Nah, berikutnya adik-adik bisa melanjutkan latihan yang ada di platform, yaitu adalah tugas nomor 27. Oke, adik-adik kita lanjut. Materi berikutnya itu adalah kotak ajaib. Nah, kotak ajaib adalah kumpulan kotak-kotak berbentuk persegi, di mana setiap kotaknya berisi bilangan. Nah, ini bilangan ini. Ada kotak, bentuknya persegi. Jika bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan pada setiap baris, kolom, dan diagonal, maka hasilnya akan bernilai sama. Mari kita periksa apakah persegi ini merupakan kotak ajaib. Mari kita cari jumlah bilangan di setiap barisnya. 3 tambah 8 tambah 1 sama dengan 12. 2 tambah 4 tambah 6, 12. Baris ketiga, 7 tambah 0 tambah 5 sama dengan 12. Berarti ini udah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan yang kolomnya. Kolom pertama, 3 tambah 2 tambah 7 itu 12. Kolom kedua, 8 tambah 4 tambah 0 sama dengan 12. Kolom ketiga, 1 tambah 6 tambah 5 sama dengan 12. Maka jumlah semua kolomnya sama, 12. Nah, ini udah mengindikasikan dia adalah kotak ajaib. Tinggal kita mencari jumlah bilangan yang ada pada diagonalnya. Nah, diagonal pertama, 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Kemudian diagonal kedua, 7 tambah 4 tambah 1 sama dengan 12. Nah, jadi jumlah bilangan pada setiap diagonalnya ada 12, maka ini adalah dikatakan kotak ajaib. Nah, berikut ini adalah kotak ajaib dengan jumlah yang berbeda pada baris, kolom, dan diagonal. Di kotak ajaib pertama jumlahnya ada 12, maksudnya jumlah baris, kolom, dan diagonalnya 12. Kemudian di kotak kedua jumlahnya ada 34, dan kotak ketiga jumlah baris, bilangan-bilangan pada baris, kolom, dan diagonalnya adalah totalnya 90. Mari kita lihat tugas 1. Apakah kota ini merupakan kota ajaib? Untuk memeriksa apakah suatu kota merupakan kota ajaib, kita perlu memeriksa apakah jumlah bilangan-bilangan di setiap baris, kolom, dan diagonalnya adalah sama. Mari kita menghitung jumlah bilangan pada setiap baris dan menuliskan hasilnya di sebelah kanan baris. 8 tambah 3 tambah 4 sama dengan 15. Baris kedua, 1 tambah 5 tambah 9 sama dengan 15.
Baris ketiga, 6 tambah 7 tambah 2 sama dengan 15. Oke, bilangan-bilangan pada setiap barisnya itu totalnya adalah 15 jumlahnya. Sekarang, mari kita menghitung jumlah bilangan pada setiap kolom dan menuliskan hasilnya di bawah kolom. Untuk kolom pertama, 8 tambah 1 tambah 6 sama dengan 15. Kolom kedua, 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Kolom ketiga, 4 tambah 9 tambah 2 sama dengan 15. Berarti untuk jumlah pada setiap kolomnya itu adalah 15. Sekarang tinggal yang terakhir. Untuk diagonalnya. Mari kita menghitung jumlah bilangan pada masing-masing diagonal dan menuliskan hasilnya di bawah kiri dan atas bawah. Kiri atas dan kiri bawah. Berarti yang pertama adalah diagonal pertama 8 tambah 5 tambah 2 sama dengan 15. Diagonal kedua 6 tambah 5 tambah 4 sama dengan 15. Nah, jumlah bilangan pada setiap diagonalnya ada 15. Berarti ini merupakan kotak ajaib. Tugas kedua. Isilah kotak berikut dengan bilangan-bilangan yang hilang, sehingga jumlah bilangan pada setiap baris, kolom, dan diagonalnya adalah sama. Nah, kita belum mengetahui jumlah dari bilangan-bilangan yang harus sama, tetapi kita mengetahui bilangan-bilangan pada baris kedua. Oleh karena itu, mari kita cari bilangan yang dibutuhkan dengan menghitung jumlah bilangan pada baris kedua. Temukan jumlahnya. 4 tambah 8 tambah 12 sama dengan 24. Sekarang kita mengetahui jumlah bilangan pada setiap baris, kolom, dan diagonal adalah 24. Mari kita cari bilangan-bilangan yang belum terisi di kolom ketiga. Bagaimana cara kita melakukan ini? Berarti kita tinggal mengkurangkan hasil jumlahnya 24. Jadi 24 dikurang 12 dikurang 7. Maka hasilnya itu adalah 5. Nah, kita udah dapat bilangan pada kotak ini. Nah, sekarang kita mencari kotak yang lain. Nah, kotak ini bisa kita cari dengan cara 24 dikurang 8 dikurang 5. Kita ambil dari diagonalnya. Karena hanya ada kotak ini yang memiliki 2 bilangan di dalam kotak. Berarti hasilnya 11. Nah, berarti kita bisa menentukan bilangan yang lain pada kotak-kotaknya. Yaitu adalah bisa di sini, kita menggunakan pada baris ketiga, bisa juga ini. Kita bisa pakai kolom pertama atau diagonalnya. Nah, kita bisa mencari terlebih dahulu yang baris ketiga ini. Berarti 24 dikurang 11 dikurang 7 sama dengan 6. Berikutnya, nah ini kita bisa pakai diagonal atau kolom. Sama aja nanti hasilnya. Berarti 24 dikurang 11 dikurang 4. Sama dengan 9. Terakhir, nah ini kita bisa menggunakan baris pertama atau kolom kedua. Jadi 24 dikurang 8 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi kita sudah menemukan bilangan-bilangan pada kotak-kotak yang kosong. Nah, berikutnya adik-adik bisa melanjutkan latihan yang ada di platform, yaitu adalah tugas nomor 28. Materi berikutnya adalah matematika rekreasi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang terbuat dari satu lembar kertas. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, bagaimana cara memotong bentuk seperti itu? Nah, caranya adalah yang pertama adalah potong sepanjang garis padat ini. Berarti yang pertama adalah kita gambar dulu. Ini adalah sebuah kertas. Kemudian kita bagi tengah-tengahnya. Ini. Kemudian kita potong juga yang bagian padat ini ya. Yang padat yang ini jangan ya, nanti putus kertasnya. Jadi kita potong yang bagian ini. Kita gunting tengah-tengahnya. Kemudian adik-adik nanti ambil pegaris, garis tengah-tengahnya ini. Kemudian kita buat penggaris garis segini. Jadi bagi dua aja nanti tengah-tengahnya ini bisa 10 cm atau 5 cm. Ini 5 cm, ini 5 cm. Kemudian kita buat garis sampai ke bawah. Kemudian ini kita gunting. Kemudian kedua putar bagian yang diarsir agar kita dapat meletakkan kertas tersebut di atas meja. Di atas meja harus ada satu strip sempit dan lebarnya di setiap sisi persegi panjang yang berada di atas permukaan meja.
Tekuk persegi panjang yang berada di atas permukaan meja pada kedua arah, sejajarkan persegi panjang tersebut sehingga berdiri lurus. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini adalah garis padat, kita akan memotongnya. Ini adalah garis-garis putus-putus, jadi jangan disentuh, ini jangan dipotong ini. Yang dipotong hanya ini, tiga ini, tiga digunting. Kemudian, ini cara proses guntingnya. Nah, digunting pada garis pertama, kemudian digunting pada garis kedua, kemudian digunting pada garis ketiga. Nah, kemudian putar bagian yang diarsir agar kita dapat meletakkan kertas tersebut di atas meja. Nah, putarnya seperti ini. Nah, gitu. Cek lagi, ini yang diarsir tadi ya, yang sebelah kiri ya. Kita lipat. Iya. Nah, kita letakkan di atas meja. Kemudian, tekukan persegi panjang yang berada di atas meja. Di atas, yang berada di atas permukaan. Tadi yang ini tadi. Pada saat kita putar yang ini tadi, yang ini. Nah, berarti yang garis yang ini yang kita putar. Yang kita tekukan. Yang ini ya. Nah, maka gambarnya seperti ini. Kemudian lihatlah gambar kedua. Nah, hasilnya adik-adik. Padahal ini terbuat dari satu kertas tadi, satu lembar kertas. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya, untuk hasil matematika rekreasinya. Nah, ini bentuknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau yang pertama tadi gambarnya seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, ini. Gambar yang pertama caranya bentuknya seperti ini. Kemudian gambar yang kedua kita buat seperti ini sekarang. Nah, bentuknya ada lucu ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat lipat selembar kertas di sepanjang garis putus-putus dilipat. Sama kayak proses tadi. Potong sepanjang garis padat, ini yang tadi. Kemudian putar bagian arsir di sekitar lipatan. Jadi prosesnya sama, cuman kita tinggal tegakkan aja. Nah, ini dipotong, dipotong. Kemudian yang bagian ini udah dilipat ya. Dilipat terlebih dahulu. Kemudian dipotong yang seperti tadi. Ini persis sama. Kemudian bagian belakang. Nah, kemudian yang bagian pada tadi yang seperti sama dilipat ke belakang. Nah, tadi berikutnya, nah kita dirikan hampir sama dengan yang kayak pertama tadi, cuman ini berdiri dia. Kalau tadi kan tidur. Nah, ini berdiri. Jadi tekukah persegi panjang yang berada di atas permukaan meja pada kedua arah. Sejajarkan persegi panjang tersebut sehingga berdiri lurus. Nah, ini. Oke, adik-adik, ini adalah ringkasan materi yang kakak sampaikan. Yang pertama tadi kita belajar berkaitan tentang perhitungan lisan di rekaman kakak ini. Yang kedua adalah bilangan asli. Yang ketiga adalah kotak ajaib. Yang keempat adalah materi tentang matematika rekreasi. Gitu. Oke, adik-adik, demikian video rekaman kakak penjelasan untuk lisan 9. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan penjelasan materi kakak. Sampai ketemu pada lisan berikutnya.